Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan tubuh, pikiran, jiwa dan semua. Yuk, kita mau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini Tuhan, supaya mengurapi Tuhan setiap aktivitas kami Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, hanya menyenangkan Kau saja Tuhan. Tuhan juga sertai Tuhan beberapa di antara teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, supaya memberikan penyertaan Tuhan. Tidak hanya juga buat kami Tuhan, kami mau fokus, kami mau memberikan yang terbaik yang kami bisa Tuhan. Semuanya ini Tuhan, dan hanya ingin Tuhan untuk melakukan dan menyenangkan Kau saja. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dan ini dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Kami ingin selalu Tuhan dekat dengan Engkau Bapa. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu hidupku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya
hari ini keadaannya baik-baik saja? Coba. Oh, masih banyak yang tidak baik-baik saja, mungkin besok gajian harus gaji gitu ya. Yuk, kita beri salam kanan kiri yuk, bilang hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Oke, katakan. Hidupku
kita sebelum mendengarkan firman, kita siapkan hati kita. Mungkin sebagian besar juga tahu bahwa ini bukan satu periode yang mudah buat Rafid. Tapi kalau sampai hari ini masih diizinkan untuk melayani Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan karena kekuatan saya, tapi semua itu hanya karena pertolongan dari Tuhan. Kiranya juga melalui lagu ini dapat memberkati semua, bahwa apapun yang sedang kita alami sampai hari ini, apapun yang sedang kita jalani, selama kita memberikan seluruh hidup kita ke Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun kita mungkin sekarang sedang dalam periode yang sulit, tetaplah percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati, kita mau menyerahkan seluruh pujian, seluruh apapun yang kita miliki hanya untuk Tuhan saja. Just worship God. Kami kagumi caramu mencintai, kau ada di setiap proses hidup. Di titik
Kaulah Allah yang sanggup dahsyat Tuhan. Kaulah Allah yang luar biasa Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa sampai hari ini. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari katakan dengan iman kalian, dengan hati terdalam kalian. We'll sing. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Ya Engkau Yesus Tuhan, bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan, baik adanya semua yang Kau lakukan bagi kami, dan izinkanlah biar kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini berbicara bagi kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, meneguhkan kami Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh, memperbaiki apa yang salah, menegur kesalahan, mengubahkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Waktu ini adalah milik-Mu, Roh Kudus, kami izinkan Engkau untuk bekerja di tengah-tengah kami, setiap hati di tempat ini Tuhan, setiap mata yang melihat membaca kebenaran firman Tuhan, setiap telinga yang mendengar Tuhan jamah, Tuhan berbicara, Roh Kudus Engkau bekerja dengan cara-Mu, sehingga tak satu pun dari kami yang hadir di pagi hari Tuhan lewatkan, sebab kami mengalami Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini, bukan kuat, bukan gagah, tetapi dengan Roh-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini sama-sama mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan antusias, dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih.
pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong setiap kita menjalani seluruh kehidupan kita, dan setiap musim yang kita lewati kita percaya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Saudara, di dalam 2 bulan terakhir ini, saudara, kebenaran firman Tuhan, bahkan bahan-bahan di setiap KTB semua diarahkan untuk bagaimana kita menjadi murid-murid yang radikal, saudara. Hingga hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hal-hal simple ini kemudian terus-menerus diulang-ulang, dikumandangkan selama 2 bulan terakhir. Dan bagian terakhir dari tema bulanan menjadi murid yang radikal, saudara, kita akan belajar satu hal yang sederhana namun seringkali dilupakan oleh setiap orang percaya di hari-hari ini, saudara. Hal-hal sederhana seperti berdoa, membaca Alkitab, bagaimana kita menghabiskan waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang sederhana, tetapi kita akan belajar di pagi hari ini sebab kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Saya minta tolong PPT-nya bisa disampaikan, dimunculkan. 10-minute rules, saudara. 10-minute rules, saudara. Minggu lalu kalau saudara perhatikan bagaimana sempat di bagian awal dari kebenaran firman Tuhan, di minggu lalu hamba Tuhan mengatakan bahwa hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hal-hal simple ini kemudian akan menentukan hasil yang besar, saudara. Dan seringkali, tahukah saudara, hal-hal kecil, hal-hal simple, hal-hal sederhana ini kemudian kita skip. Karena mungkin kita lebih terobsesi dengan hasil orang lain, karena mungkin kita lebih terobsesi dengan apa yang orang lain dapat, dan kita tidak tahu apa yang dia jalani atau harga apa yang dia bayar, saudara. Dan untuk menjadi murid-murid yang setia, untuk menjadi murid-murid yang radikal, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tiap hari harus terus diulang-ulang sampai menjadi kebiasaan dan kemudian membentuk bagaimana karakter kita, saudara. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar 10-minute rules, saudara. 10-minute rules. Ya, saudara, ada banyak disiplin ilmu yang mengajarkan tentang aturan selama 10 menit. Misalnya, kalau misalnya saudara lagi dimaki-maki atau saudara lagi dimarah-marah sama orang, tunggu 10 menit, diam, tenang, pikirkan bagaimana apa yang akan saudara katakan atau apa yang akan saudara pikirkan, tenang, baru ngobrol. Berarti ya, saya pikir berarti kalau misalnya tunggu 10 menit, setelah 10 menit boleh marah dong. Enggak juga, saudara. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa perubahan atau hal-hal besar ini selalu dimulai dari hal-hal kecil atau hal-hal sederhana. Dan waktu saya renungkan hidup saya, saudara, ya dulu pada akhirnya waktu di awal di Surabaya, saya pikir bagaimana ya saya pikir, Pak Bagus, apakah saya harus jadi mahasiswa lagi supaya saya bisa hidup seperti seorang mahasiswa dan bisa lebih melayani mahasiswa begitu? Bagus bilang gak perlu gitu. Bagaimana kamu membagi hidup dengan mereka? Ya cari kesempatan untuk bisa kemudian melayani mereka. Oke, akhirnya saya ambil waktu tiap hari ya, waktu saya masih tinggal di daerah Babatan Lama, di kosan lama, saya ambil waktu untuk tiap hari pokoknya harus jogging, harus ke UNESA, harus ketemu orang, harus dapat orang, harus ngobrol sama orang siapapun dia, entah stafnya UNESA atau tukang kebunnya UNESA, entah kemudian satpam, orang yang dari berbagai macam latar belakang, ketemu dan ngobrol kenalan gitu. Tinggal di lingkungan mahasiswa supaya kemudian ini membentuk kebiasaan, membentuk karakter untuk bisa mengenali siapa yang saya layani, saudara. Dan waktu mulai sering jogging, rutin jogging, akhirnya saya lihat, wih, keren juga ya, saudara. Mungkin yang lagi FOMO-FOMOnya, lagi senang-senangnya olahraga, saudara, kadang lari terus upload di Strava, buat sedemikian menarik terus diupload di sosial media masing-masing. Dan pada akhirnya waktu itu saya lari, saya lihat, wah, hasilnya saya ini ternyata nggak seperti biasanya, saudara. Ternyata 10 kilo itu kurang dari 1 jam, saudara. Wih, kuat juga. Selama ini nggak pernah ukur dan nggak pernah hitung. Dan pada akhirnya pindah tempat tinggal di daerah Suku Manunggal. Di sana akhirnya akses ke UNESA agak jauh. Satu-satunya daerah yang paling dekat adalah lapangan Tor, lapangan Pancasila. Dan akhirnya waktu itu setelah skip beberapa bulan, setelah skip beberapa waktu, akhirnya saya coba lagi. Dulu kalau misalnya kurang dari 1 jam saya bisa 10 kilo, masa sekarang nggak bisa? Saya nggak tahu, saya nggak sadar, dan saya lupa saya sudah skip berapa lama. Akhirnya saya setting timer, oke, kurang dari 1 jam, pokoknya harus sampai 10 kilo, saudara. Lari. Biasanya akan bilang kalau lari itu jangan sering lihat stopwatch, jangan sering lihat timer, jangan sering lihat smartwatchnya kalian, biar nggak kerasa waktunya. Lari lah. Kok udah lama, udah berapa putaran?
Ternyata baru 2 kilo, baru 3 kilo, lari terus, lari. Mau kejar 10 kilo, saudara, kurang dari 1 jam. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di putaran, di kilometer ke-5 dan ke-6, saya napas kayak kuda, saudara. Akhirnya, waktu napas saya coba paksa lagi, akhirnya waktu itu nggak bisa. Saya stop di 7 kilometer, saya lihat orang itu, saya lihat seperti bagus ini, orang itu seperti jadi 2, saudara. Lihat begini jadi 2, saya lihat jadi 2. Akhirnya, nggak bisa, harus pulang nih. Saya pikir, saya telepon siapa ya? Kalau misalnya saya pingsan di sini. Kalau misalnya akhirnya waktu itu saya ke parkiran motor dan kemudian ada satu seperti tempat jualan minuman, seperti ya stand makanan. Saya minta izin ke satpam dan penjual, Pak, saya izin baring sebentar di sini. Akhirnya waktu itu saya baring, saudara, sekitar 5 menit karena saya ngaca pakai kamera HP. Bibir putih, saudara. Bibir putih. Akhirnya, aduh nggak bisa ini, kalau pulang ini pasti nggak sampai di kosan ini. Paling orang pungut di jalan baru sadar di rumah sakit. Nah akhirnya, saudara, saya pikir, oh ternyata bisa ya, ternyata enggak. Dan yang saya mau sampaikan adalah, seringkali kita terobsesi dan kita fokus kepada hasil besar, pencapaian orang yang besar, dan kita tidak tahu cerita di balik pencapaian besar dari seseorang, saudara. Dan dalam membangun kehidupan secara rohani, dalam membangun disiplin rohani juga sama, saudara. Minggu lalu dengan jelas dikatakan bahwa perubahan besar itu tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan besar itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui hal-hal kecil yang seringkali kita skip, hal-hal kecil yang kemudian seringkali kita abaikan, sehingga kemudian membentuk sampai menjadi kebiasaan dan pola hidup kita, saudara. Slide berikutnya. Dan James Clear, saudara, buku putih yang bestseller kalau saudara baca tentang Atomic Habits, saudara, bilang seperti ini: jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, pada akhirnya Anda akan menjadi 37 kali lebih baik, saudara. Menjadi 37 kali lebih baik, saudara. Apa yang sedang kita kerjakan hari ini? Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Atau bagaimana kehidupan spiritualitas kita, saudara? Mungkin kita bergumul, Tuhan, aku ini pengen setia, aku ini pengen rajin baca Alkitab, aku pengen rajin doa. Tetapi kalau bisa, Tuhan, kalau misalnya nanti aku udah rutin baca Alkitab, tamat Kejadian Wahyu dalam waktu 1,5 tahun, aku pengen bisa hafal satu Alkitab, Tuhan. Aku pengen kalau khotbah misalnya ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dibaptis, aku pengen waktu setiap kali aku berbicara, baru bilang saja aku sudah sadar bahwa, oh ini ayatnya pasti di sini gitu. Oh ini ayatnya pasti sih. Enggak, saudara. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana ini menentukan bagaimana kita. Dan sayangnya hari ini disiplin-disiplin kecil, disiplin-disiplin sederhana, saudara, seringkali kita skip. Karena mungkin pengen yang instan juga gitu. Ngapain baca Alkitab, ngapain renungkan firman Tuhan. Toh juga bisa hidup sekarang ditentukan oleh prompt, ya kan? Tinggal ketik prompt, buka chat GPT, udah dapat, udah tahu gitu. Ngapain lagi renungkan firman Tuhan, lebih gampang kok. Oh, nggak usah deh renungkan Alkitab, ambil waktu secara pribadi. Toh juga misalnya di aplikasi ini udah dikasih tiap hari ada hal-hal yang bagus ya, renungan-renungan yang bisa dibagi. Tetapi saudara, ternyata hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Dan James Clear kemudian melanjutkan dari bab pertama dan bab kedua, dia lanjut bahwa ternyata perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Terjadi melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten setiap hari, saudara. Setiap hari, saudara. Dan menariknya, rupanya Alkitab sudah mencatat hal yang serupa. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Saya minta pria yang 23 tahun ke bawah bisa membaca untuk bacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada pria di ruangan ini. Pria 23 tahun ke bawah dan bisa membaca, silakan bacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, saudara. Tetaplah berdoa. Hal yang sangat singkat. Waktu itu saya pikir-pikir, Tuhan, saya mau khotbah tentang apa? Ayat ini singkat sekali, terlalu pendek. Saudara, bahkan kalau misalnya saudara
tutup mata, buka mata, 1 Tesalonika 5 ayat 17, saudara langsung bisa hafal ayat ini, saudara. Tetapi tahukah saudara, ternyata hal yang simpel dan kecil, sederhana, mudah diingat, ternyata sulit untuk dilakukan, betul tidak? Sangat sulit untuk kita lakukan. Dan saya minta pria di atas 23 tahun dan bisa membaca tentunya, bacakan Mazmur 5 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 5 ayat yang keempat. Kalau saudara pakai aplikasi yang versi Sabda, itu biasanya ayat 3 dalam kurung 4 gitu. Mazmur 5 ayat yang keempat. Oke, puji Tuhan, terima kasih saudara. Menariknya Alkitab sudah mencatat hal serupa. Tetaplah berdoa, bangun pagi-pagi, ya kan? Bangun pagi-pagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu sekolah minggu. Dan kemudian saudara, Daud rupanya menunjukkan satu hal sederhana yang menunjukkan siapa prioritas di dalam hidupnya. Kebiasaan yang kemudian menunjukkan satu hal sederhana siapa prioritas di dalam hidupnya. Apa itu? 3 huruf. D-O-A. Doa, saudara. Doa. Memang saudara, Daud berdoa. Kalau saudara baca Mazmur awal-awal itu, dia tidak hanya berdoa, tetapi dalam waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu Daud selalu berdoa. Tetapi lebih spesifik, Daud mencatat pagi-pagi mengatur persembahan dan berdoa. Apa yang kemudian akan kita pelajari, saudara? Dan mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, jika kemudian hal-hal besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus kita ulang, lantas bagaimana kemudian kehidupan doa berubah dari yang tadinya hanya sekedar rutinitas menjadi relasi yang mengubahkan kehidupan kita, saudara? Bagaimana doa yang hanya sekedar rutinitas ini kemudian menjadi sesuatu yang ekstrimnya itu kayak mendarah daging gitu. Mendarah daging dan kemudian mengubahkan kehidupan kita. Slide berikutnya, saudara. Bagian yang pertama adalah kedekatan perlu dibangun. Sebab apa? Tidak terjadi dengan sendirinya. Di gereja ini ada banyak atlet lari. Ada satu yang luar biasa saya kagumi, saudara pasti tahu. Dia bilang, saya tanya, kok kalau bangun pagi mau lari jam berapa? Ya, mau dulu awal-awal susah, tapi kalau sekarang itu 4:30 saya sudah bangun. Saya bilang, wow, 4:30 sudah bangun di kehidupan dan budaya orang Surabaya itu amazing. 4:30 sudah bangun, mujizat, saudara. Kalau bahasanya orang sana, pagi-pagi itu sedangkan tai ayam itu masih hangat. Kalau 4:30, saudara, dia sudah bangun. Dan kemudian saya tanya, bagaimana kok mulai, bagaimana kok jaga dinamikanya, kok jaga kemudian konsistensi. Iya, awal-awal memang saya paksakan. Kadang saya buat 3 sesi alarm yang ketiga baru saya bangun. Alarm pertama bunyi, kedua bunyi saya nggak bangun, alarm ketiga bunyi baru saya bangun gitu. Dan ternyata ini dilakukan dan terjadi secara sengaja. Mendesain hidupnya, mendesain kebiasaannya untuk kemudian orangnya ada hadir di pagi hari ini, saya tidak perlu sebut nama. Ternyata saudara, mendesain kehidupan, mendesain kebiasaan dan disiplin rohani dibutuhkan yang namanya kesengajaan, saudara. Bilang kesengajaan, jangan lupa ini kata kunci. Kesengajaan, saudara. Memang kadang-kala kita harus paksa diri kita untuk bisa menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa untuk membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang baru, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, Paulus tidak bilang tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan relasimu, tinggalkan studimu, tinggalkan hartamu, dan kemudian berdoa 1 kali 24 jam. Tidak, saudara. Tetapi bagaimana dari semua yang kita lakukan, dari semua yang kita kerjakan, kita belajar bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi pusat dari segalanya, saudara. Dan ini bagian-bagian akhir dari nasihat Paulus di jemaat Tesalonika, yang pada waktu itu mereka bergumul dengan penderitaan, tekanan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kekristenan. Dan kemudian Paulus melihat bahwa doa ini harus menjadi nafas dari jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Melalui doa kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kita lepaskan apa yang menjadi kemampuan kita lepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita lepaskan apa yang kemudian bisa kita andalkan, kita harapkan, dan kita serahkan kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 bilang seperti ini, saudara.
Yohanes 15, tolong ditampilkan. Ayat yang kelima. Yohanes 15, ayat yang kelima. Oke, saya akan bacakan saja. Firman Tuhan bilang seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bagian berikutnya bilang seperti ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya sekedar kurang lemah, kurang kuat, kurang jago. Tidak, saudara. Firman Tuhan bilang bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kembali kepada pertanyaan ini, bahwa kedekatan perlu dibangun sebab apa tidak terjadi dengan sendirinya. Berbicara tentang disiplin rohani ini butuh yang namanya kesengajaan, saudara. Butuh yang namanya kesengajaan. Kita niat. Jadi ya, impian kita, harapan kita tidak hanya sekedar berhenti sampai di niat doang gitu. Tapi kita follow up. Kita desain diri kita, saudara. Kita desain diri kita, kita punya kebiasaan supaya kemudian ini bisa menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini memerlukan yang namanya kesengajaan. Sampai hari ini saya masih senang khotbah pakai pegang Alkitab fisik, saudara, sebab cukup menolong ya. Kalau masih di saat itu dulu ya wajib pakai Alkitab fisik gitu. Nah, tetapi kadang-kala kalau baca juga ya sama, saudara. Baca, sebab kalau misalnya baca lewat aplikasi ya tidak salah teknologi, tapi seringkali terlalu banyak gangguan gitu. Bisa tuh kalau misalnya baca Alkitab pakai HP sambil rebahan kan bisa. Akhirnya 5 menit kemudian bukan kita yang baca Alkitab yang baca kita tidur. Iya kan? Nah, itu beberapa waktu kemarin kan sudah dijelaskan bahwa fisik kita ini, saudara, perlu dibantu, perlu ditolong. Fisik kita perlu dibantu, perlu ditolong ya. Pak Agus sudah jelaskan beberapa minggu lalu. Sebab apa, saudara? Kadang kita niat, roh kita ini bilang, mau doa nih, mau baca Alkitab nih, gitu. Tapi nyatanya apa, saudara? Alkitab yang baca kita, gitu. Bukan kita yang ngomong sama Tuhan, gitu. Tapi Tuhan ngomong kita nggak dengar karena kita tidur, saudara. Karena niat, iya. Tapi kita nggak mendesain kebiasaan, kita nggak secara sengaja mendesain hidup kita untuk kemudian secara sengaja membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini, saudara. Nah, kenapa kemudian bergantung kepada Tuhan ini menjadi sulit? Sederhana, saudara. Bergantung kepada Tuhan menjadi sulit karena mungkin tidak pernah kita mulai secara sengaja, saudara. Bergantung kepada Tuhan seringkali menjadi sulit karena kita tidak pernah mulai secara sengaja. Saudara, renungkan, saudara. Relasi saudara dengan siapapun kemudian akan bertumbuh, akan menjadi semakin intim kalau ada yang namanya komunikasi, saudara. Nah, bayangkan, kita berharap kita semakin dekat sama Tuhan, kita berharap kita semakin intim sama Tuhan, tapi kita nggak pernah bangun dan memberikan ruang untuk Tuhan kemudian bisa bersekutu dengan kita. Kadang orang itu bilang, wih, gimana ya? Luar biasa hamba Tuhan itu, dia bisa dengar suara Tuhan ngomong gitu. Bisa dengar suara Tuhan, gimana caranya? Wih, Tuhan bisa ngomong, apakah Tuhan suaranya 2 oktav lebih tinggi atau 3 oktav lebih tinggi gitu? Enggak, saudara. Kadang-kala kita berharap supaya Tuhan bisa berbicara sama kita, tetapi kita lupa ada hal yang secara fisik sebenarnya sudah ada di tangannya kita, bisa menjadi sarana di mana Tuhan bisa berbicara bagi kita. Jadi jangan pernah bilang Tuhan nggak pernah berbicara, jangan pernah bilang Tuhan nggak pernah ngomong kalau kita nggak pernah memulai secara sengaja untuk menghampiri Dia di dalam doa kita, saudara. Di dalam doa kita. Dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yuk kita belajar secara bersama-sama untuk paksa diri kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah paling berapa lama sih? Paling ibadah 1,5 jam, 1 jam 40 menit. Ya, minggu lalu di YouTube ya 2 jam, lumayan lama karena ada kesaksian, saudara. Itu pun masih ada gelisah-gelisah juga, saudara. Waktu yang kita habiskan untuk hobi kita, untuk pekerjaan kita, untuk hal-hal yang kita senangi, saudara, itu begitu banyak waktu. Tapi Tuhan cuma minta waktu hari Minggu doang, itu 1,5 jam. Kalau enggak ya pas KTB hari Kamis gitu. Ya,
saudara. Renungkan sendiri, saya tidak mau menghakimi, sebab saya juga bagian dari keluarga ini, saudara. Ini PR-nya kita, bagaimana kita membangun kebiasaan. Kalau caption di flyer itu kan bilang, kita hitung-hitungan hari sama Tuhan yang punya hari. Bayangkan coba. Kita hitung-hitungan hari sama Tuhan yang punya hari. Kita hitung-hitungan waktu sama Tuhan yang punya waktu gitu. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Bergantung kepada Tuhan butuh kesengajaan, dan saudara harus kita sama-sama belajar untuk mendesain hidup kita untuk punya kebiasaan dan memulai kebiasaan yang baru. Bagian berikutnya, slide berikutnya. Nah, bagian berikutnya adalah doa memberikan Tuhan yang terbaik dan bukan yang tersisa, saudara. Doa berarti memberikan Tuhan yang terbaik dan bukan yang tersisa. Agak sayang ya. Agak sayang untuk sesuatu yang penting bagi kita, tetapi kita berikan yang tersisa. Ya. Kadang orang kan sulit untuk bedakan antara memberikan dan menuangkan. Ya, saudara mungkin sudah pernah dengar antara memberikan dan menuangkan. Kayaknya kalau pakai kata meluangkan itu ada unsur sisa-sisanya gitu deh. Nanti deh, kalau misalnya udah gak sibuk, aku bukan morning person, jadi kalau baca Alkitab harus malam. Nah, pas malam ngantuk, gak juga dibaca Alkitabnya, saudara. Dan masalahnya bukan kepada bagaimana kita memberikan waktu atau menyediakan waktu, tetapi dari hati kita, dari niat kita, saudara. Apa yang Alkitab katakan hari ini? Apa yang Alkitab katakan dari kebenaran firman Tuhan ini? Mari kita lihat kembali di dalam Mazmur 5 ayat 4 bilang seperti ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Dan aku menunggu, saudara. Seringkali kalau berbicara tentang membangun kebiasaan, membangun habit, saudara, kadangkala ya, terlebih khusus bicara tentang disiplin rohani gitu, kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian jadi alasan-alasan atau jadi pembelaan bagi kita untuk kemudian, ya udah deh, kalau misalnya nanti nggak sibuk, ya aku baca gitu. Kalau misalnya ada waktu aku baca, aku bukan morning person jadi harus baca malam, ya itu tadi. Pas malamnya ngantuk, kayaknya nggak dibaca juga, nggak ada waktu juga gitu, saudara. Tetapi apa yang kemudian Alkitab katakan? Nah, ada berbagai macam tafsiran tentang bagian ini ketika dia berbicara tentang waktu pagi. Karena kalau saudara lihat Mazmur 4, 5, 6 itu dia bicara tentang bagaimana doa di dalam kesesakan, doa dalam pergumulan, doa pada waktu malam hari. Sebenarnya Daud tidak berbicara tentang waktu harus paginya, saudara. Daud tidak berbicara tentang waktu harus paginya. Daud tidak berbicara tentang durasi, saudara. Tetapi Daud berbicara tentang prioritas dan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, saudara. Daud tidak sedang berbicara doa malam, doa siang itu lebih ampuh dibandingkan doa pagi, saudara. Enggak. Daud berbicara tentang bagaimana kemudian kita niat, bagaimana kemudian kita secara sengaja memberikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, saudara. Memberikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, saudara. Mari kita baca di dalam Markus 1, dan menariknya Alkitab juga Yesus ternyata yang melakukan hal yang sama. Markus 1 ayat yang ke-35 bilang seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa ini, saudara? Yesus. Kalau saudara baca konteks besar secara keseluruhan dari narasi ini, dari bagian ini, saudara lihat di tengah-tengah berbagai macam kesibukannya Yesus, yang menyembuhkan orang, melayani orang-orang, dan dia ambil waktu khusus, waktu pribadi untuk kemudian secara sengaja, waktu yang berkualitas untuk kemudian bisa datang kepada Tuhan, untuk ambil waktu dan berdoa. Saudara, berdoa ini bukan soal durasi, meski durasi itu pentingnya. Ya, durasi itu durasi itu penting. Saya nggak underestimate.
tentang durasi, saudara. Durasi itu penting ketika kita berdoa, kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Sebab apa, saudara? Kadangkala durasi ini tanpa kualitas bisa jadi formalitas gitu. Kita doa tuh, tanya Tuhan, misalnya Raymond mau hari ini mau pelayanan, Raymond misalnya hari ini mau ketemu jemaat, mau ketemu orang, Tuhan tolong Tuhan pimpin, amin. Besok lagi diulang lagi, Tuhan bla 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 bla, amin. Besok lagi bla bla bla, sampai ada jokes rohani gitu, sampai ada jokes rohani tentang doa. Jadi saking seringnya doanya sama terus, dibilang mau berdoa tentang apa lagi ya. Akhirnya jokesnya itu bilang kayak gini, waktu dia doa kemudian bilang, Tuhan kan maha tahu, seperti doa yang kemarin ya gitu. Tuhan kan maha tahu, seperti doa yang kemarin, saking terlalu formal, saudara, terlalu formalitas, saudara. Nah, saudara, di beberapa KTB kan sering muncul pertanyaan, kadang aku mau berdoa tapi kayak bingung mau berdoa tentang apa lagi, semuanya sudah baik-baik saja gitu, ya kan? Yang senyum-senyum, nggak apa-apa gitu ya. Saudara, kadang mau berdoa karena semuanya sudah baik-baik aja gitu, takutnya jadi formalitas bla bla bla. Enggak, saudara. Nah, sering kali, saudara, kita kemudian merasa doa hanya sekedar formalitas karena kita memberikan sesuatu yang tersisa dari hidup kita, bukan yang terbaik, saudara. Bukan yang terbaik. Dan firman Tuhan bilang pagi-pagi benar dalam Markus 1 ayat yang ke-35 bilang seperti ini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, saudara. Ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian berdoa di sana. Sebelum memulai semuanya, setelah melakukan semuanya, Yesus ambil waktu untuk kemudian berdoa. Ini bukan sesuatu yang formal Yesus lakukan, yang memang sering Yesus lakukan, tapi Yesus lakukan bukan karena formalitas, tetapi karena dia sadar dia butuh. Dia sadar dia butuh, makanya dia menyisakan, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dia sadar dia harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, kalau relasi kita dengan Tuhan berkualitas, seharusnya durasi itu tidak jadi masalah buat kita, saudara. Ya kan? Kalau kualitas relasi kita dengan Tuhan itu baik, seharusnya durasi nggak jadi masalah gitu. Karena kita apa? Betah gitu, betah ngobrol sama Tuhan, nyaman gitu. Saudara perhatikan kan, kalau ngobrol sama orang, sedikit dia garuk kepala, sedikit dia hitung nanti kancing bajunya gitu kan, sedikit dia perbaiki kerah bajunya gitu, sedikit mungkin duduk 5 menit pertama kaki kanan di atas kaki kiri, 5 menit kedua kaki kiri di atas kaki kanan, sebaliknya ulang-ulang goyang-goyang kaki, tolah-tole karena nggak nyaman gitu. Karena nggak nyaman gitu. Kenapa nggak nyaman? Nggak dekat mungkin bisa jadi. Saudara perhatikan kalau ketemu orang baru, ketemu sama orang baru yang terlalu banyak goyang sana goyang sini, bisa jadi karena nggak nyaman gitu. Dan demikian juga dengan Tuhan, saudara. Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Saudara, bagaimana kualitas relasi kita dengan Tuhan, saudara? Kalau kita doa, misalnya udah mulai hitung-hitungan waktu, atau bahkan mungkin doa, atau bahkan mungkin ibadah, ini kayaknya sudah nggak sesuai dengan waktu normal ibadah deh. Ibadah kan misalnya harusnya 1,5 jam aja atau maksimal 2 jam gitu. Nah, bisa jadi ada yang salah, ada yang keliru dengan kualitas relasi kita dengan Tuhan, saudara. Ada yang keliru dengan kualitas relasi kita dengan Tuhan, saudara. Bagaimana? Sekali lagi, kebiasaan kita, waktu kita misalnya, ya, waktu kita mulai hari kita, saudara. Bagaimana kebiasaan kita waktu kita mulai hari kita? Apakah mood kita sepanjang hari ditentukan oleh klasemen? Ya? Apakah mood kita sepanjang hari ditentukan oleh skor tadi malam? Ya? Apakah mood kita sepanjang hari ditentukan oleh apa, saudara? Kalau bangun pagi, buka HP, sudah galau gitu, sudah merana gitu. Gensi bilang gegana, gelisah, galau, merana gitu. Nah, maka itulah yang akan kemudian terjadi sepanjang hari kita. Kita jalani hari nggak punya semangat, nggak punya pengharapan, saudara. Tetapi
bagaimana saudara? Apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan waktu kita bangun pagi, ini kemudian menunjukkan siapa yang menempati posisi pertama di dalam hidup kita sepanjang hari berjalan. Atau mungkin apa yang kita lakukan, bagaimana kebiasaan kita ketika kita berdoa gitu. Bagaimana kebiasaan kita ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Saya bayangkan ya, kalau misalnya kita, ya Tuhan ada secara fisik gitu, saya bayangkan Tuhan ada secara fisik, terus ngobrol sama saya gitu kan, duduk hadap-hadapan gitu, lihat-lihatan, terus Tuhan ngobrol banyak, ya tanya gitu. Saya bayangkan bagaimana saya yang sekarang kemudian kalau banyak ditanya gitu, kadang bisa ya garuk-garuk kepala gitu, pegang hidung, pegang kuping, perbaiki baju gitu. Karena sebenarnya dekat, cuma mungkin bisa jadi karena nggak nyaman gitu. Karena nggak nyaman ya, saya bersyukur sering nonton review khotbah saya di YouTube. Lihat, akhirnya waktu itu satu kali saya posting di story, terus mama di rumah nonton gitu. Mama lihat, dia nonton ulang-ulang video khotbah ini. Oh yo, kenapa? Kenapa gak baju itu? Mama bilang, kenapa gak baju itu? Terlalu pendek, sempit, atau sudah ada yang robek gitu, atau ada sesuatu yang bikin kamu gatal, kamu pegang terus tangan kanan gitu. Karena gak nyaman saudara. Nah mungkin bisa jadi kualitas relasi kita dengan Tuhan juga terjadi hal yang sama saudara. Kita gak betah, kita lihat, wah harusnya WL-nya ini misalnya begini-begini alurnya, harusnya WL-nya begini-begini, harusnya durasinya begini-begini gitu. Tapi kemudian kita menjadi gelisah, kita menjadi tidak betah karena saudara kita nggak dekat sama Tuhan gitu. Sederhana sekali, karena kita nggak dekat sama Tuhan. Kalau kita misalnya dekat sama Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu berkualitas, harusnya kita jadi betah gitu. Durasi nggak jadi masalah gitu, nggak apa-apa deh gitu. Tiap musim menempati posisi kedua, yang penting Tuhan di posisi pertama, kasih kan? Gak apa-apa deh, tiap musim misalnya di klasemen posisi kedua atau posisi ketiga, yang penting Tuhan menjadi tempat yang pertama di hatiku gitu. Amin. Harus amin sudah. Nah, dan bagian terakhir dari poin kedua adalah jangan jadikan Tuhan atau jangan menjadikan doa sebagai opsi terakhir atau pelarian waktu rencana-rencana kita gagal saudara, ya kan? Udah nggak ada yang lain, udah nggak ada yang bisa tolong, udah nggak ada yang bisa motivasi, ya udah deh doa aja gitu. Sederhana kok, Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Waktu Tuhan jawab doa hilang lagi gitu. Waktu butuh datang lagi. Makanya ada lagu Ambon yang bilang, sungguh sayang beta mati rasa nona gitu. Cinta yang beta kasih cuma jadi pelarian gitu. Sungguh sayang beta mati rasa nona. Cinta yang beta kasih cuma pelarian semata. Sing bisa hilang gitu. Dan seringkali dalam membangun kebiasaan rohani, disiplin berdoa, doa menjadi opsi terakhir waktu jalan tertutup. Doa menjadi opsi terakhir waktu udah nggak ada yang bisa tolong gitu. Doa menjadi opsi terakhir waktu misalnya Pak Agus lagi di luar kota, kalau misalnya Pak Agus di luar kota gitu, meskipun bisa ditelepon gitu. Tetapi saudara, bagaimana kemudian kita menempatkan Tuhan, memberikan Tuhan yang terbaik, bukan yang tersisa. Karena apa? Yang seharusnya menjadi prioritas di hati kita adalah Tuhan. Ada amin saudara. Jadi ya kita sama-sama belajar kalau kualitas relasi kita dengan Tuhan itu ada mutunya, ada bobotnya, ada kualitasnya, harusnya durasi nggak jadi masalah saudara. Bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, doa seharusnya saudara mengubahkan kita, bukan mengubahkan Tuhan. Doa mengubahkan kita dan bukan mengubahkan Tuhan. Kenapa seringkali doa ini menjadi sulit? Membangun disiplin rohani, berdoa, baca Alkitab menjadi sulit karena saya kasih tahu, seringkali orientasi kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada Allah, tetapi apa yang Allah punya. Orientasi hidup kita, orientasi diri kita ketika kita berdoa, kita expect sesuatu dari Tuhan, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang Tuhan bisa kasih ke saya waktu saya berdoa. Sehingga doa menjadi sulit. Dan Richard Foster mengatakan dalam bukunya Tertib Rohani bilang seperti ini, berdoa berarti mengubah. Doa merupakan cara yang Allah pakai untuk kemudian mengubah kita saudara.
doa merupakan cara yang Allah pakai untuk mengubah kita. Sebab apa? Waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Tuhan, kita memang bisa minta, kita memang bisa expect sesuatu sama Tuhan. Tetapi pada akhirnya di dalam doa, pada akhirnya kita menjadi sadar, ini kehendak Tuhan nggak ya? Ini sesuai nggak ya dengan apa yang Tuhan mau? Sehingga dari yang tadinya kita berpikir bahwa doa seharusnya mengubah Tuhan dan bukan mengubah kita, waktu di dalam proses berdoa, di dalam disiplin rohani berdoa, kemudian terjadi sesuatu, kita sadar, oke Tuhan, mungkin keadaan belum berubah, tetapi setidaknya saya yang sudah berubah duluan. Saya yang sudah berubah duluan. Mazmur 5 ayat yang keempat, tadi tidak hanya berbicara bangun pagi-pagi, atur persembahan dan meminta kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat dilanjutkan dengan kata, tetapi juga menunggu, menanti. Berarti saudara, doa bukan hanya tempat di mana kita menyampaikan wishlist kita, tetapi di mana kemudian tempat Tuhan mengubahkan kita, saudara. Tempat di mana Tuhan mengubahkan kita, saudara. Tempat di mana Tuhan mengubahkan kita. Lantas, salahkah kalau misalnya saya berdoa dan saya minta sesuatu sama Tuhan? Lantas, salahkah kalau misalnya saya berdoa dan saya minta sesuatu sama Tuhan? Slide berikutnya. Apa yang Alkitab katakan? Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 bilang seperti ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Dalam doa dengan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Seringkali kita menjadi sulit untuk kemudian berdoa karena orientasinya, motivasinya waktu berdoa dari awal sudah salah, saudara. Kita pikir kita bisa mengubahkan Tuhan, tetapi seringkali waktu kita berdoa, waktu kita datang di kaki Tuhan, waktu kita menyampaikan sesuatu, sebenarnya Tuhan yang sedang mau mengubahkan kita, saudara. Yang sedang mau mengubahkan kita supaya ya mintanya nggak aneh-aneh gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Dan ini yang kemudian saya alami, saudara. Selama melayani di sini, ini kemudian saya alami. Saya bingung, bagaimana ya? Lalu ketemu Agus bilang, kamu kita ke Surabaya, kita melayani sama-sama di Surabaya. Oke Pak, ini agak susah nih penyesuaian ini karena kampus ini, beliau ini 01 istilahnya. Di pelayanan kan beda, banyak hal yang berbeda. Hanya saya coba menyesuaikan. Dan satu hal yang pada akhirnya kadang bikin saya jadi mikir sebelum ketemu, ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Dan satu pertanyaan yang seringkali diulang-ulang adalah, kamu belajar apa dari ini? Gitu. Kamu belajar apa waktu ikut ini? Gitu. Kamu belajar apa waktu lakukan ini? Kamu belajar apa waktu mulai? Saya tahu satu sisi itu pertanyaan yang bertujuan untuk kemudian memuridkan gitu, memastikan muridnya ini bertumbuh. Tapi kadang-kadang jadi pergumulan sampai pada akhirnya saya renungkan, kalau ketemu kayaknya pasti mau ditanya lagi deh. Yaudah deh, saya pikir-pikir dulu. Saya sudah punya jawabannya karena kemarin habis ikut misalnya habis ikut kegiatannya. Tapi apa ya? Sebenarnya poinnya apa ya? Dan pada akhirnya saya sadar bahwa ternyata pertanyaan bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi kemudian pertanyaan yang memastikan bahwa saya bertumbuh gitu. Dan pada akhirnya saya simpulkan, saya bilang, Pak, ini yang saya lakukan, ini yang saya kerjakan. Saya nggak tahu masih berapa lama progresnya, saya nggak tahu berapa lama akan terjadi sesuatu, tapi yang jelas saya bertumbuh, saya berubah gitu. Saya pelajari sesuatu. Itu yang penting, saudara. Itu yang penting. Kadang-kala waktu kita berdoa, situasi belum berubah, saudara. Kadang-kala waktu kita berdoa, jawaban belum ada gitu. Kadang-kala waktu kita berdoa, orang yang menjengkelkan ini juga belum berubah, saudara. Tetapi bisa jadi waktu kita berdoa, kita yang jadi lebih sabar gitu, ya kan? Kita berdoa, Tuhan, aku minta kesabaran. Tuhan kirim orang yang menjengkelkan supaya kita jadi makin sabar, saudara. Jadi bukan Tuhan gak jawab doa, Tuhan jawab doa, tapi kita gak suka sama jawabannya Tuhan, gitu. Kadang-kala, Tuhan, aku minta untuk jadi lebih sabar. Tuhan, aku minta untuk kemudian jadi lebih mengasihi. Tuhan kirim musuh kita, kemudian untuk datang, ya, bikin tingkah di depannya kita, gitu. Tuhan jawab doa kita, tapi jawabannya yang kita gak suka. Waktu kita berdoa, waktu kita minta sesuatu, waktu kita expect sesuatu sama Tuhan, saudara,
ingatlah, mungkin belum ada jawaban doa, belum ada terobosan, belum ada perubahan. Tapi yang jelas hati kita sudah berubah. Kita belajar sesuatu. Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, jangan khawatir, berdoa. Ya berdoa, ajukan permohonan silakan. Apa yang kita katakan, maka damai memelihara hati dan pikiran. Maka damai akan memelihara hati dan pikiran. Doa bukan hanya sekedar tentang jawaban dari Tuhan. Doa bukan hanya sekedar mujizat dari Tuhan, saudara. Tetapi doa juga berbicara tentang perubahan hati dan perubahan seluruh kehidupan kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Slide terakhir, saya lewat 2 menit. Ya, karena saya baru pertama khotbah, ini dipasang, saya belum dapat jadwal khotbah gitu. Jadi saya coba menyesuaikan sama timer ini, saudara. Itu tadi ya, kalau harusnya relasi kita sama Tuhan berkualitas, harusnya bunyi itu juga nggak jadi masalah, ya kan? Amin. Nah, bagian terakhir adalah doa akan menjadi kebiasaan kita ketika kita sengaja mulai. Doa akan menjadi sengaja, akan menjadi kebiasaan ketika kita punya niat untuk mulai, dan secara sengaja kita lakukan terus-menerus secara berulang-ulang sampai menjadi pola hidup kita. Doa menjadi kebiasaan ketika kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena waktu kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, disitulah kemudian kita bertumbuh, disitu kemudian kita jadi betah. Gitu. Doa menjadi kebiasaan juga ketika menghasilkan perubahan sehingga hidup kita terus bertumbuh. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya hidupnya terus mengalami progres gitu? Saudara lari hari ini 1 kilo, 2 kilo, besoknya bisa 4 kilo, 5 kilo, kan senang juga gitu. Demikian juga dalam membangun kebiasaan-kebiasaan rohani, saudara. Waktu kita berdoa, waktu kita mendisiplin diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan rohani, kita semakin bertumbuh, terjadi perubahan demi perubahan, dan inilah yang kemudian akan membuat kita, oh, aku mau terus berubah gitu, aku mau untuk jadi terus terbiasa dengan ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya undang para pemain musik, kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Mari pejamkan mata jasmanimu, saudara, dan kita izinkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, biar kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita menjadi semakin mengenal Tuhan, dan kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Ku
nafas hidup orang percaya. Bisa jadi kami seperti zombie. Kami mengaku sebagai orang yang percaya kepada Engkau, tapi sesungguhnya kami tidak bernafas. Kami menjalani hari demi hari, berlalu begitu saja tanpa sadar. Kami mulai jauh dari Engkau. Kami mulai tidak mengenal Engkau secara pribadi, dan hanya mengenal Engkau dari apa kata orang. Kami mau berdoa. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kami masih berada pada level beragama Kristen, Tuhan tolong kami untuk kami memiliki hubungan, sehingga ketika kami disenggol agama kami, ketika kami mengalami tekanan atau mengalami pelarangan-pelarangan dengan agama kami tidak akan goyah, oleh karena kami memiliki hubungan dengan Engkau. Bahkan kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong jemaat-Mu, agar setiap kami, sekalipun kami orang-orang muda yang sibuk, orang-orang yang banyak schedule, banyak jadwal, tetapi biarlah kami mendasari setiap hari kami di dalam doa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu, Saudara Raymond. Biarlah Tuhan Kau pakai hidupnya, Engkau pakai hidupnya menjadi berkat besar, dan juga bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan untuk Erik bisa sampaikan dulu. Halo, Shalom. Oke, hari ini kita mau mendengarkan juga pengumuman kita selama kegiatan selama sepekan ini, dan juga kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita mau tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, untuk perkembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah ini kami bisa memberi dengan sukacita, dan kami bisa memberi dengan tulus hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan bisa diberikan di kantong persembahan yang diedarkan, dan juga bisa melalui QRIS ataupun transfer yang ada di layar di belakang kita. Selagi kita memberi, saya membacakan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Dia, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke. Terima kasih untuk kita semua yang hadir juga ke rumah Tuhan pada hari ini. Kita sungguh senang kalau kita bisa beribadah bersama ya. Jadi kita mau welcome kita semua, dan biarlah kita bisa terus taat pada kebaktian-kebaktian kita di hari Minggu juga. Lalu informasi untuk persembahan dan juga persepuluhan bisa diberikan juga melalui nomor rekening SIF ya. Mungkin bisa ditampilkan ya, ini ya nomor rekening SIF ya. Jadi untuk perpuluhan kita mau juga memberikan untuk ketaatan kita juga untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini ya. Nah, lalu untuk kegiatan di seminggu ke depan ini, hari Selasa nanti more-nya diadakan meeting untuk pillars ya. Jadi mungkin masih belum ada untuk more seperti biasa, tapi kita ganti dengan meeting untuk pillars. Ya, untuk pillars diingatkan kembali hari Selasa kita akan ada meeting untuk membahas mengenai pertumbuhan gereja kita. Lalu di hari Kamis tetap kita akan mengadakan KTB ya, KTB Barat 1, Barat 2, dan di Timur kita
kita harus semangat ya guys ya, tetap KTB terus meskipun kadang mungkin ada yang berhalangan, tapi tetap kita mau lebih semangat lagi. Kita juga mau untuk saling berbagi juga melalui KTB kita, men. Lalu untuk hari Sabtu ya, Rise Up Community ya, jam 6:30 bisa nanti akan diinfokan lah kembali mungkin di tempatnya di sini ya, di gereja ya, untuk Rise Up Community-nya ya. Dan itu aja. Untuk terima kasih juga untuk para jemaat dan juga para pelayan Tuhan yang datang tepat waktu. Kami sungguh bersyukur kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Itu aja pengumuman hari ini. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Erik buat pengumumannya. Baik saudara-saudara, kita sebelum mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, coba lihat kiri kanan dan katakan, aku senang kau hadir. Ya. Iya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Sebelum kita menutup di dalam doa, berapa hari yang lalu saya sempat kontak dengan ada orang yang saya kenal, telepon, dan di dalam telepon itu ini suami istri ya, ini suami istri. Saya hanya ingin saksikan bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hidup dan terus bekerja sampai hari ini. Berapa waktu yang lalu saya berkesempatan ke luar negeri, dan saya memang kemudian juga dalam kesempatan ke luar negeri tersebut saya men-schedule untuk mengunjungi beberapa teman begitu. Dan menarik, dalam kunjungan itu suami istri mengatakan, Pak Agus juga tidur dong di tempat kita. Oke, saya sempatkan waktu untuk bermalam di pasangan suami istri saudara, tanpa saya tahu ada apa-apa begitu. Lalu di malam itu mereka bertanya, Pak Agus, apakah Pak Agus biasa bagaimana kalau di Surabaya mempersiapkan pernikahan? Saya ceritakan bagaimana kalau di Surabaya, kalau orang mau menikah, kami biasanya berikan kuesioner, karena dari situlah saya ingin mempelajari kedua pasangan ini. Secara umum saya akan berikan nilai gitu ya. Kira-kira lulus nggak ini? Siap nikah nggak ini? Bahkan kalau di SAM yang saudara sudah ikut dalam konseling pranikah, saya minta tanda tangan di atas meterai. Kenapa? Karena saya bisa mengatakan ini kayaknya nggak siap ini. Ini harus remedi. Kenapa? Karena saya tidak ingin memberkati pernikahan yang pada akhirnya karena tidak siap. Lebih baik tambah kursusnya, saya bilang begitu ya. Dan saudara, kenapa? Dan dalam obrolan itu, oke, kalau gitu Pak Agus, malam ini bisa nggak kami diberi kursus? Oh ya, oke. Lalu saudara suami istri ini saya ajak ngobrol, saya berikan pertanyaan-pertanyaan, dan dalam pertanyaan itu saya mulai menemukan there is something. Ini ada sesuatu nih pasangan. Dan saudara, saya dalam hati saya, wow, ini kayaknya ada sesuatu yang harus diberesin. Dan benar saudara, malam itu sampai jam 2 malam, ternyata apa? Mereka bertengkar hebat. Dalam obrolan itu mereka bertengkar hebat, dan saya menemukan ini tidak sedang baik-baik saja. Dan karena sudah jam 2 malam, saya bilang wow. Saya bilang ini saya yakin kalian perlu sesi lanjutan. Dan benar saudara, waktu saya pulang ke Indonesia, saya bilang kita online ya. Dan betul ada sesi lanjutan, dan saya masih menemukan ini ada kekesalan yang dimunculkan dalam sesi lanjutan. Dan saudara, saya bilang satu kali kalian harus siapkan untuk ke Indonesia. Saya minta mereka persiapkan ke Indonesia. Kapan cari waktu ke Indonesia? Dan benar, satu kali mereka datang ke Indonesia dan menemui beberapa orang, termasuk menemui saya. Dan saudara, ini pasangan yang diambang kehancuran. Mereka sudah siap, istrinya siap untuk kemudian, karena mereka di luar negeri, istrinya siap untuk kembali ke Indonesia, tinggalkan suaminya karena merasa macam-macam, dan ini mau cerai. Dan saya ingat waktu itu, Tuhan Engkau tolong. Berapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya telepon kembali pasangan ini. Dan pasangan ini sudah lain memang.
Di sosmed mereka selalu berdua, di sosmed ada caption the best day. Dan saya melihat perubahan luar biasa. Bukan hanya itu saja, dalam telepon saya sang istri mengatakan, Pak Agus, saya sekarang, dulu istrinya nggak mau belajar bahasa Inggris, istrinya pokoknya avoid, menghindar dari macam-macam. Tapi kemarin saya telepon saudara-saudara, istri mengatakan, Pak Agus, saya dapat scholarship, dapat beasiswa. Sekarang saya sekolah nurse, bukan nurse sebenarnya, tetapi asisten, medical assistant begitu. Dan bukan itu saja saudara-saudara, mereka, istrinya dapat scholarship, hubungan suami istri dipulihkan. Dan saya menemukan bahwa mereka menjadi pasangan yang bukan hanya dipulihkan, tapi pasangan yang juga membantu pekerjaan Tuhan. Yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, saya hanya pergi, ngapain saya jauh-jauh, lalu sengaja pesan tiket pergi ke kota yang berbeda dan ketemu pasangan ini. Yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah kalau memberi kesan di dalam hati saudara-saudara tentang orang lain. Bahwa Tuhan punya misi untuk saudara dan saya. Dan ini saya minta saudara-saudara ambil waktu berdoa, supaya saudara dan saya ikut Tuhan itu bukan hanya kayak sekolah biasa, bangun pagi, tetapi menemukan keindahan bahwa Tuhan bisa pakai saudara-saudara untuk memulihkan orang lain. Dan ketika Tuhan izinkan saudara punya pengalaman, pada waktu itu kayaknya nggak sengaja, tapi Tuhan bukakan bahwa Tuhan bisa pakai saudara-saudara. Saudara akan mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan bisa pakai siapa saja. Sehingga kita kemudian melihat bahwa Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Termasuk kalau Tuhan izinkan saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, bawa di dalam Tuhan. Karena bisa jadi satu kali pengalaman saudara Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Amin saudara-saudara. Jadi mari kita akan bangkit berdiri saudara-saudara, antusiaslah, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemarin akhirnya saya, walaupun 2 menit sebelum rapat, sebelum saya pimpin rapat, mari kita bangkit berdiri. Tapi saya mengatakan, izinkan saya 1 menit berdoa buat kalian. Saya ajak pasangan ini berdoa, saudara. Karena saya melihat bahwa seperti yang David pilih tadi lagunya, di titik terendahku, kau mengangkatku. Ini pasangan udah ngomong satu dengan yang lain, pokoknya jelek-jelek semua, yang jelek-jelek. Seperti mereka menyesal menikah. Waduh, sudah sampai begitu tuh ya saudara-saudara. Tapi pada waktu saya bicara dengan mereka, mereka saling memuji satu dengan yang lain. Mereka bilang, kalau bukan karena suamiku ini sabar, mungkin aku nggak bisa dapat kesempatan ini, Pak Agus. Lalu sang suami juga mengatakan, kalau bukan karena istriku yang tetap cerewet mengingatkan aku juga mungkin begini. Coba lihat kiri kanan kalau pasangannya, terima kasih kamu sudah cerewet untuk yang baik, untuk yang baik ya, untuk yang baik, cerewet untuk yang baik ya, saudara. Dan suami istri katakan, terima kasih engkau sudah sabar dengan aku. Kalau sabar ya. Sebaliknya kita, mari kita mengucap syukur saudara buat setiap apa yang Tuhan berikan. Buat yang belum punya pasangan, terima kasih saudara, Tuhan izinkan untuk tetap menjadi berkat bagaimanapun juga. Amin saudara ya. Oke, mari kita akan akhiri. Dan saya minta tolong untuk Pak Peter bisa maju ke depan, tutup dalam doa ya. Kemarin kita merayakan ulang tahun Ibu Masya ya di rumahnya. Jadi saya minta sekarang suaminya berdoa mengakhiri ibadah kita. Baik, kita satukan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu lewat Raimon yang sungguh mengingatkan kami Tuhan, supaya kami ini Tuhan tetap berdoa, tetap berdoa. Kami sadar Tuhan, kadang-kadang habit kami yang setiap hari kami remehkan,
kami lupa berdoa karena kesibukan, kami lupa Tuhan berdoa karena masalah. Tuhan, kami bertolong, kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memakai Hemon lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya dia. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya sepanjang minggu ini kami belajar untuk mengubah kebiasaan kami dalam berdoa. Walaupun hanya sedikit sebentar, tapi kami mempunyai kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, Tuhan kami mohon Tuhan ada, Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya dalam kehidupan kami Tuhan tetap selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Kiranya di dalam setiap musim hidupmu, engkau mengetahui bahwa di dalam setiap musim selalu ada buah yang baru. Tetap percaya dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah yang engkau diami, di mana di sana engkau akan menemukan bahwa Tuhan setia. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, bahkan diberkatilah hari-hari di mana engkau akan menghadapi tantangan, tetapi melaluinya engkau menemukan kemenangan. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan